TKD turun, tapi belanja ke daerahnya nggak turun, naik. Jadi dialihkan ke program pemerintah pusat yang dibelanjakan di daerah. Langkah pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD membuat resah sejumlah kepala daerah. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu langsung dengan Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Kepada Pak Menteri, para gubernur menyuarakan protes atas pemotongan TKD yang menurut hitung-hitungan mereka memberatkan daerah. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf membeberkan sederet beban anggaran yang mereka tanggung, seperti gaji pegawai daerah serta janji pembangunan infrastruktur yang harus direalisasikan. Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Penjelasan sebelumnya bahwa ini sebenarnya relokasi ke kementerian dan lembaga, dan kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali, tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas. Tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi, dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70% itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga sempat melontarkan permintaan pada pemerintah pusat untuk mengambil alih beban gaji ASN daerah. Alasannya agar pemerintah daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat. Lantas, bagaimana jawaban Menteri Purbaya atas protes dan permintaan para gubernur yang datang padanya? Semuanya kan kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengini ke atas, April kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan sama mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Tapi kalau kesan itu nggak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Pemotongan TKD yang dipersoalkan para gubernur telah melalui pembahasan antara pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan DPR sebelum disahkan dalam APBN 2026. Menteri Purbaya justru memberi tambahan hingga puluhan triliun rupiah dari jumlah TKD yang diajukan. Pemerintah memutuskan di dalam APBN-nya itu mengurangi dana transfer daerah keuangan pusat ke daerah itu atau TKD sebesar 250 sekian triliun awalnya. Jadi dari 900 sekian menjadi 650. Walaupun ketika Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan ditambah lagi sekitar 46 triliun. Jadi artinya ada pemotongan sekitar 200-an triliun dan ini cukup besar. Tambahan dana untuk daerah itu diberikan oleh Purbaya karena ia melihat ada ribut-ribut di daerah soal kenaikan pajak. Purbaya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait besaran TKD. Transfer ke daerah yang ada tambahannya sebesar 43 triliun. Ini emang diperlukan karena saya pikir kan kita lihat tuh keributan di daerah karena anggaran dipotong terlalu banyak sehingga mereka over kreatif menciptakan langkah-langkah untuk menutup anggarannya dengan secepat mungkin. Akibatnya pajak-pajak naik nggak kira-kira tuh. Jadi saya minta ke waktu itu Menteri Dalam Negeri mengusulkan revisi untuk transfer ke daerah. Ya waktu saya ke beliau saya tanya apakah yang sudah cukup, dia bilang sudah cukup. Ya udah, saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa koreksi 1 rupiah pun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah kerap kali menegaskan bahwa pemotongan TKD bukan tanpa alasan.
Temuan penyelewengan anggaran membuat pemerintah pusat seakan belum memiliki kepercayaan penuh pada daerah. Ada ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran di beberapa daerah. Ada tarik-menarik antara kepala daerah dengan DPRD. Untuk check and balance oke. Tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktek-praktek yang, mohon maaf dalam tanda petik, kolusi yang melibatkan kepala daerahnya, stafnya, rekanannya, DPRD-nya, dan pihak-pihak lain. Nah yang terakhir bahkan itu dana IPBD, dana DAK yang dari pusat pun, ya, yang dana alokasi khusus yang dititipkan kepada daerah untuk dieksekusi kemarin Agustus dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun itu juga dikorupsi di Kolaka Timur. Nah ini membuat, ya, ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada ketidakpercayaan penuh kepada daerah. Sebagai langkah efisiensi, tentu saja pemotongan TKD oleh pemerintah pusat tak keliru. Sudah saatnya seluruh pemerintah daerah berbenah dalam tata kelola anggaran yang bersih, bebas korupsi. Kita juga bisa memahami pandangan pemerintah pusat yang mungkin sementara juga bisa menilai bahwa mungkin masih ada, ya, mungkin masih ada kebocoran-kebocoran, ya, di dalam pengelolaan keuangan pemerintah di daerah itu. Nah, dengan adanya pengetatan seperti ini, saya kira memang itu dituntut agar pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, itu bisa mempersempit, ya, atau mengurangi kebocoran itu dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga anggaran itu memang betul tepat guna, tetap tepat sasaran, dan bebas dari korupsi. Pemahaman kepada para pimpinan daerah berkaitan dengan efisiensi ini. Jadi mestinya betul-betul memanfaatkan gitu ya potensi-potensi di daerah, ya, terutama sektor-sektor yang berbasis pada industri manufaktur, kalau di Jawa maupun di katakanlah di Sumatera gitu ya, basisnya misalnya pertanian, termasuk juga di Indonesia Timur misalnya. Nah, kenapa tidak didorong industri manufaktur berbasis pertanian, kemudian menarik para investor, ya, baik PMDN maupun PMA untuk menggerakkan di situ. Pemotongan TKD juga tak boleh luput dari pengawasan. Jangan sampai kewenangan pemerintah pusat terhadap uang daerah mengancam otonomi daerah. Dan yang tak kalah penting, pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama melakukan perbaikan tata kelola anggaran sehingga tak ada lagi kebocoran uang negara oleh siapapun dan dimanapun. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terus tancap gas, membuat terobosan yang berpijak pada kebijakan fiskal, yaitu dengan pendekatan yang lebih ekspansif dan pro pertumbuhan. Salah satu prioritas Pak Menteri baru ini adalah peningkatan belanja pemerintah. Ya, Menteri Purbaya berkali-kali mengingatkan bahwa ia tak ingin ada uang pemerintah yang nganggur alias dibiarkan mengendap di perbankan. Kita siap, Pak. Kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan, Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut. Saya komit.
Peringatan patroli anggaran tersebut tak hanya berlaku untuk kementerian-kementerian lembaga, namun juga bagi pemerintah daerah yang kedapatan malas membelanjakan dana anggaran dari pemerintah pusat. Menteri Purbaya mengatakan akan mengambil alih uang Pemda yang mengendap di perbankan untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2025, dana Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233 triliun rupiah. Angka itu juga lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Per akhir Agustus, kita melihat dana Pemda yang ada di perbankan itu 233,11 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 192,57 triliun rupiah. Jadi kita berharap bahwa daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian di daerah. Rendahnya serapan anggaran belanja daerah merupakan fenomena klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Anggaran yang sudah dikirim ke daerah semestinya dimanfaatkan untuk menjalankan program-program yang sudah ada dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD. Namun dana segar itu justru dibiarkan mengendap di perbankan. Jadi minta kepada pemerintah daerah supaya uang yang ditransfer ke daerah itu sesegera mungkin dibelanjakan. Kenapa sesegera mungkin dibelanjakan? Supaya ekonomi daerah juga bergerak. Kalau kita lihat ekonomi yang sekarang ini yang di daerah yang relatif stagnan. Nah, padahal di satu sisi masih banyak uang-uang daerah yang ditransfer dari pusat ditransfer ke daerah itu mengendap di bank. Seharusnya uang ini diputar, dibelanjakan sehingga ekonomi itu bisa berputar, ya. Nah, kalau itu dilakukan, tentu paling tidak bisa membuka lapangan kerja baru, bisa memberi ruang untuk ekonomi lebih tumbuh lagi lebih besar. Pemda itu perencanaannya memang masih belum baik dan juga cenderung uang tuh begitu banyak mengendap di bank daerah terutama sampai akhir tahun. Pemda itu juga menikmati bunga deposito dari simpanan dana yang mengendap di perbankan dan itu jumlahnya cukup banyak. Yang kedua adalah perencanaan yang memang buruk sejak awal. Jadi beberapa proyek, khususnya proyek terkait dengan perbaikan jalan, infrastruktur, proyek yang butuh tender, itu dilakukan pada kuartal ketiga. Jadi fenomena ini terus berulang. Pemda itu bukan hanya dibutuhkan pemangkasan transfer dari pusat, tapi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah adalah adanya pendampingan intens dari dua kementerian, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jika belanja daerah tidak optimal, lantas bagaimana dengan nasib dana transfer ke daerah TKD? Benarkah ada pemangkasan jatah anggaran untuk pemerintah daerah? TKD turun, tapi belanja ke daerahnya nggak turun, naik. Jadi dialihkan ke program pemerintah pusat yang dibelanjakan di daerah. Tugas perbantuan namanya. Itu totalnya mencapai 1.300 triliun dibanding tahun lalu berapa? 1.360 tahun lalu berapa? Nah, tahun lalu 900, sekarang 1.367. Jadi naiknya 400 triliun sebetulnya secara total di daerah nggak kurang. Tapi secara manfaat tidak kita kurangin. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan yang 1.367 tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah. Ya, Menteri Purbaya lagi-lagi mengingatkan agar serapan anggaran pemerintah benar-benar dioptimalkan demi tumbuhnya perekonomian yang menyeluruh. Namun sisi lain, Kementerian Keuangan juga dinilai punya andil atas rendahnya serapan anggaran belanja daerah yang sudah kerap terjadi sepanjang tahun. Harus cermat ya, karena yang namanya dana yang ada di berbagai daerah itu tidaklah tepat dikatakan dana nganggur gitu kan. Nganggur berarti kan nggak dipakai apa-apa gitu loh. Karena yang masalah dana belum dipakai itu juga berkenaan dengan masalah di Kementerian Keuangan juga. Jadi ada yang namanya itu kebijakan tentang penggunaan anggaran. Termasuk terutama itu penggunaan untuk anggaran infrastruktur, perbaikan, dan seterusnya. Proses untuk administrasi memang panjang. Jadi kalau mau ya justru di Kementerian Keuangan itu diperbaiki prosesnya.
Jadi ini karena kalau tidak ikut proses itu, maka kepala daerah bisa terkena yang namanya klausula korupsi. Kita harapkan bahwa Pak Menteri bagi daerah-daerah yang melakukan pembelanjaan tepat waktu, tepat sasaran, harus diberikan rangsangan. Bagi daerah-daerah yang sudah membelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, ya, penggunaannya tepat dan lain-lain, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, diberikan hadiah. Tahun depan itu ada hadiah diberikan bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Karena semua uang yang ditransfer ke daerah itu sudah punya program. Program ini segera mungkin dilakukan direalisasi dengan baik. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah ke depan itu ekonomi kita pasti bisa tumbuh lebih bagus lagi. Rendahnya serapan anggaran bisa menjadi indikator adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program pembangunan. Keterlambatan serapan anggaran berpotensi menghambat kemajuan pembangunan daerah.